Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Brilliant Farm. Teman-teman, kali ini kita akan membahas obat cacing. Ini teman-teman, yang biasa saya gunakan adalah obat cacing cair maupun padat. Nah, tapi kebetulan yang sekarang ini yang tersedia di kandang, biasanya ini saya gunakan pada saat ternak baru mulai masuk di kandang ya teman-teman, karena kita nggak tahu sebelumnya sudah diberikan obat cacing apa belum, atau memang sudah waktunya diberikan obat cacing, sehingga ternak sapi yang baru kita beli masuk di kandang minimal kita berikan obat cacing, sehingga kita bisa mengetahui kapan nantinya kita akan memberikan obat cacing lagi, karena obat cacing itu kita berikan tergantung dari jenis pakan. Cara pengelolaan kita juga mempengaruhi kapan baiknya kita memberikan obat cacing ya teman-teman. Nah, kenapa kita berikan obat cacing pada sapi? Nggak beda dengan kita juga teman-teman, kita juga perlu mengkonsumsi obat cacing, karena sapi di kandang ini dia terbatas dari jenis pakannya, dari cara hidupnya. Kita sebagai peternak yang ngatur, berbeda dengan sapi yang ada di alam ya teman-teman. Sapi yang ada di alam itu biasanya lebih ke alaminya, dia tahu makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya sendiri, sehingga dari segi pakan, sapi-sapi yang dilepas liarkan itu akan memilih makanan-makanan yang baik bagi kesehatannya. Kita berbicara sapi yang kita kandangkan ya teman-teman. Sapi yang kita kandangkan itu seperti yang di awal saya bilang, di saat baru masuk kandang itu minimal kita berikan obat cacing ya teman-teman. Obat cacing apa yang biasanya saya gunakan? Biasanya untuk sapi yang baru masuk saya gunakan cetabendazole 125. Ini tergolong obat yang mempunyai spektrum yang luas. Komposisinya setiap mili cetabendazole 125 mengandung albendazole 125 mg. Indikasinya teman-teman, cetabendazole 125 untuk mengobati investasi cacing gelang, cacing hati dalam kelompok cacing pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan? Nah, di sini sudah tertera di botolnya. Jika kita gunakan pada sapi atau kerbau itu 2 mili cetabendazole 125 per 25 kg berat badan. Jadi sebelum teman-teman menggunakan cetabendazole 125 ini, teman-teman perkirakan terlebih dahulu bobot sapi atau kerbaunya. Kira-kira bobotnya berapa? Nah, per 25 kg itu menggunakan 2 mili cetabendazole 125 ini. Nah, selanjutnya untuk domba dan kambing. Untuk domba ataupun kambing itu 1 mili cetabendazole 125 per 15 kg. Jadi kalau teman-teman dari kambing atau dombanya, mungkin kita contohkan di berat badan 60 kilo misalnya. Berarti kalau misalnya 60 kilo BB kambing atau dombanya itu diberikan 4 ml cetabendazole 125 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya babi dan unggas. Nah, di sini dijelaskan 1 ml cetabendazole 125 per 25 kg untuk babi. Selanjutnya untuk unggas, 1 ml cetabendazole 125 per 5 kg BB atau 1 mili
cetabendazol 125 per 1 sampai 2 liter air minum. Nah, ini kalau unggas ya teman-teman. Jadi jelas sekali untuk unggas 1 sampai 2 liter air minum kita berikan 1 ml. Nah, seperti itu teman-teman penggunaannya. Jadi teman-teman yang beternak sapi, kambing, unggas dan lain sebagainya, kalau bisa kita berikan ini ya, obat cacing sehingga ternak kita itu tidak cacingan. Kalau sapi biasanya kalau bentuk fisik bisa kita lihat, sapi yang terkena cacing biasanya bulunya atau kulitnya itu akan nampak kusam, teman-teman, kusut. Nah, itu biasanya kena sudah terpapar, sudah banyak cacing yang ada di rumennya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, biasanya yang saya lakukan di awal sapi masuk ke kandang saya berikan obat cacing. Nah, nanti setelah 3 bulan itu baru saya berikan obat cacing lagi, karena mayoritas pakan yang saya gunakan itu adalah pakan basah. Karena apa? Biasanya pakan yang basah, pakan basah artinya rumput-rumputan ya teman, hijauan. Nah, biasanya ternak itu akan cepat terkena cacing atau cacing telur-telur atau larva-larva cacing itu akan cepat berkembang biak di dalam rumen sapi. Nah, sehingga saya berikan ternak-ternak yang ada di kandang saya itu per 3 bulan. Berbeda dengan ternak yang diberikan pakan kering ya, mungkin pakan kering teman-teman. Contohnya apa? Konsentrat, hai, dan lain sebagainya yang kering-kering itu teman-teman, yang sudah diproses, itu biasanya bibit-bibit cacing itu sudah mati, sehingga bisa kita berikan per 6 bulan sekali. Tapi untuk antisipasi, karena nggak nampak juga ya, daripada ya lebih baik ya, kalau saya sendiri memilih per 3 bulan sekali saya berikan obat cacing teman-teman. Oke teman-teman, kali ini mungkin itu yang saya sampaikan. Ayo kita rawat sapi-sapi kita, minimal yang ada di kandang itu obat cacing. Nah, jangan sampai sapi-sapi kita cacingan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan diberikan kesehatan ternak-ternak sapi kita. Tetap semangat. Salam ngarit, salam Brilliant Farm.